Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang bersifat gaib. Artinya tidak dapat dijangkau oleh panca indera, tetapi keberadaannya wajib untuk kita yakini. Malaikat diciptakan Allah dari cahaya dan memiliki sifat-sifat khusus, seperti malaikat selalu taat kepada perintah Allah. Malaikat tidak akan mati sebelum hari kiamat. Malaikat tidak akan makan dan minum dan memiliki tugas-tugas tertentu. Dan yang pasti, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Wujud malaikat seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Fatir ayat 1, malaikat bersayap 2, 3, dan 4. Percaya akan adanya malaikat merupakan salah satu kewajiban bagi seorang muslim yang beriman, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya, mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Anak-anak, jumlah malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Dan yang pasti setiap malaikat mempunyai tugas masing-masing. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Apa tugas malaikat Jibril? Tugasnya adalah menyampaikan wahyu yang datangnya dari Allah, kemudian disampaikan kepada para rasul. Selain itu, tugas malaikat Jibril adalah meniupkan roh-roh ke semua janin yang ada di kandungan ibu. Nama lain dari malaikat Jibril adalah Ruhul Kudus atau Ruhul Amin, yang artinya adalah roh yang suci. Itu adalah malaikat Jibril dan tugasnya. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Apa tugas malaikat Mikail? Anak-anak, tugas malaikat Mikail adalah membagi rezeki kepada seluruh makhluk ciptaan Allah, dan juga mengatur hujan, angin, tanaman-tanaman yang ada di bumi. Itu adalah tugas dari malaikat Mikail. Jadi tugasnya itu adalah pengatur alam semesta untuk kebutuhan manusia. Atau simpelnya tugas malaikat Mikail itu adalah pembagian rezeki kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Tugasnya adalah meniup sangkakala yang menjadi tanda bahwa hari kiamat sudah tiba dan membangkitkan manusia dari alam kubur. Itu tugas dari malaikat Israfil. Dan yang keempat adalah malaikat Israel atau Israel. Malaikat Israel tugasnya adalah mencabut nyawa setiap makhluknya Allah yang sudah habis masa hidupnya di dunia. Itu adalah tugas dari malaikat Israel. Beda ya sama Israfil. Kalau Israfil meniup sangkakala, kalau Israel adalah mencabut nyawa. Sebutan lain dari malaikat Israel adalah malaikat maut. Malaikat Israel mencabut nyawa orang-orang yang beriman dengan cara yang halus. Tapi kalau orang-orang yang sering berbuat maksiat
melakukan dosa, maka malaikat Israel akan mencabutnya dengan cara yang kasar. Makanya kita harus senantiasa untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah malaikat munkar dan nakir. Tugasnya apa? Tugasnya adalah memberikan pertanyaan kepada manusia yang sudah meninggal ya, saat berada di alam kubur. Jika orang tersebut beriman dan beramal soleh, maka malaikat munkar dan nakir tidak akan memberikan siksaan. Tetapi sebaliknya, jika manusia tersebut tidak memiliki amal soleh, maka siksaan akan didapatnya di alam kubur. Itu adalah tugas malaikat munkar dan nakir di alam kubur. Berikutnya adalah malaikat raqib. Tugasnya adalah mencatat amal baik. Jika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka malaikat raqib akan mencatat semua amal perbuatan kita, walaupun hanya sebatas niatan. Itu insya Allah akan dicatat amal baik oleh malaikat raqib. Sedangkan yang mencatat amal-amal perbuatan buruk itu adalah tugas dari malaikat atid. Jadi kalau malaikat raqib itu berada di sebelah kanan kita mencatat amal baik, kalau malaikat atid berada di sebelah kiri kita mencatat amal-amal buruk kita. Itu adalah tugas dari malaikat atid. Atau sebutan untuk malaikat raqib dan atid itu adalah kiroman katibin, yang artinya pencatat perbuatan-perbuatan manusia. Yang kesembilan adalah malaikat malik. Tugasnya adalah menjaga neraka. Neraka adalah tempat yang diperuntukkan untuk orang-orang yang berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat malik tidak pernah tersenyum kecuali hanya sekali saat bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Malaikat malik memiliki karakter kejam, keras, dan kasar. Semoga kita semuanya tidak pernah bertemu dengan malaikat malik ya nantinya. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tugasnya adalah menjaga surga. Surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang ketika hidup di dunianya beramal soleh dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Ridwan akan menyambut para penghuni surga dengan senyumannya yang santun dan sangat ramah. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya masuk surganya Allah dan akan mendapatkan begitu banyak kenikmatan yang abadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, itulah tadi penjelasan mengenai iman kepada malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya ada 10 dan sudah lengkap dengan tugas-tugasnya. Mudah-mudahan yang sedikit saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya anak-anak. Terima kasih.